Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat juga untuk teman-teman yang beragama lain dimanapun Anda berada. Oke, di video kali ini saya Tabrani Hendarto masih mengupas tentang asam lambung, GERD, anxiety, dan gejala psikosomatis. Di video kali ini saya akan bercerita kenapa saya terkena anxiety. Oke, itu kalau saya, pengalaman saya terus sesuai eh, jalan hidup itu. Saya dulu tahun 2012 itu saya masih bekerja di suatu perusahaan di kapal pesiar, ya kan? Di kapal pesiar, perusahaan besar di Amerika itu. Nah, itu saya kontrak kedua. Nah, itu berat badan saya 80 sekian, itu ingat banget. Nah, itu saya pola hidupnya nggak benar. Pola hidupnya nggak benar karena pas di kapal pesiar itu kan pressure-nya tinggi, jam kerjanya panjang, 12 jam lebih setiap hari dan tidak ada libur. Nah, itu saya dulunya nggak pernah seperti itu karena berjalannya waktu mungkin lambung saya mulai parah itu, tapi nggak menyadari. Jadi setiap istirahat saya makan agak kenyang itu kan dari pagi, sarapan siang makan terlalu kenyang, sesudah makan langsung tidur karena udah capek kan. Habis makan langsung tidur karena jam istirahatnya 1 jam. Nah, itu sesudah tidur berapa bulan kemudian itu saya laksana rutinitas seperti itu aja. Kalau jam istirahat siang habis makan, istirahat makan siang langsung tidur, istirahat setengah jam, terus kerja lagi. Sudah 3 bulan, nah itu mulai saya rasakan di sini nih, mulai tuh sakit perut, di dada nyeri, macam-macam. Nah, itu asal mula saya terkena asam lambung dan GERD, tapi tanpa adanya anxiety. Itu berat badan saya merosot, terus saya resign dari kapal pesiar itu. Pas pulang saya resign, nggak kuat lagi, saya berobat, kurang lebih ya hampir 1 tahunan itu membaik, dan terus tapi dari situ saya selalu, karena sebelumnya saya nggak pernah terkena sakit seperti itu, otak saya selalu mikir yang negatif terus. Kok saya bisa sakit ini, kok saya bisa, karena gejalanya macam-macam kan. Gejalanya macam-macam, selalu dari situ berpikiran negatif. Nah, kedua tuh kalau nggak salah juga ditinggal almarhum ayah, terkena sakit ya kan. Nah, itu juga membuat pikiran negatif terus. Dari situ saya berpikiran negatif, saya juga bingung itu kalau ada sesuatu misalnya anak keluar atau ya aduh, ntar di jalan gimana ya, seperti itu. Istri mau kerja, aduh, ini anak istri saya ntar di jalan ada apa-apa ya. Begitu aja. Tapi belum ada gejala apa-apa tuh, cuma dulu asam lambung GERD aja. Nah, berjalannya waktu terus saya menjadi satpam dengan pola hidup yang nggak benar, begadang, pola makannya juga kurang benar juga. Padahal saya suka olahraga, tapi tetap pikiran tuh banyak negatifnya. Kalau bagi saya selalu berpikir negatif aja, senangnya itu. Terus kalau nggak ini pengalaman pribadi ya, belum tentu Anda juga seperti saya. Kalau saya seperti itu, terus kadang kita kayak merasa baper ya kan dengan teman-teman, padahal belum tentu teman, kayak jangan-jangan teman-teman ngomongin saya kayak gitu-gitu. Nah, itu terus itu saya punya sifat satu juga nih, sifat perfeksionis. Itu benar, karena di kapal pesiar dituntut kerja, saya kerja di housekeeping, bersihkan kamar itu dulu, dituntut kerja excellent ya kan. Setiap minggu diinspeksi harus benar-benar kamar keadaannya bagus. Nah, itu saya terbawa tuh, apapun pengennya perfect, bagus, hasilnya sempurna. Nah, itu saya bawa pikiran selalu itu. Tapi salahnya pas sampai di rumah atau sifat perfeksionisnya itu saya tetap terapkan, tapi kalau ngelihat sesuatu yang nggak sesuai dengan keinginan kitanya ngedumel, marah-marah, kesel. Nah, itu yang salah. Kalau bagi saya ya, kalau memang punya sifat perfeksionis, kalau mengerjakan sesuatu ya kita kerjakan aja seperti itu, tapi tanpa harus dengan pikiran yang jelek. Nah, seperti itu harus kita lepas aja. Nah, itu salahnya saya dari sifat perfeksionis ya kan, pola hidup, pola pikir yang nggak benar, selalu memikirkan negatif thinking terus pola makannya juga ya kadang udah mulai ngawur juga. Nah, itu berjalannya waktu
tahun 2020 kemarin pas pandemi corona pertama kali. Nah itu pressure tinggi, stres, pola makan, pola hidup, pola pikir nggak benar. Nah itu udah bertahun-tahun ya kan, dari puluhan tahun, akhirnya meledak di tahun 2020 itu, sejak pandemi pertama itu. Nah itu saya pertama kali terkena asam lambung lagi, dan saya nggak nyangka itu kena asam lambung, GERD, gejala psikosomatis dan anxiety. Saya juga nggak tahu pas 2020 itu, ya saya kira asam lambung GERD aja. Karena di masyarakat atau teman atau apa ya, lingkungan nggak tahu itu penyakit anxiety, nggak tahu gejala kecemasan yang berlebih itu, nggak tahu mental illness itu ya kan. Ya udah berjalannya waktu, ya itu pertama kali saya terkena anxiety di tahun 2020, tapi dengan pola pikir yang sudah bertahun-tahun, pola pikir yang jelek, pola makan, pola hidup, dan pola makan yang buruk. Nah itu terkenanya seperti itu, dengan sifat yang salah ya kan. Terus sifatnya harus dirubah dari marah-marah, sering marah-marah, kesel, mau mendam kejengkelan, perasaan yang bertahun-tahun. Nah itu akhirnya membuncah tahun 2020 itu saya terkena anxiety. Tapi di situ apa ya, akhirnya tahu juga tahun 2020 itu saya terkena selain asam lambung, GERD, karena gejalanya terus berlangsung, kok begini banget, nggak kayak dulu yang saya rasakan, lebih parah. Nah itu saya tahunya dari channel-channel di YouTube. Terus terang channel-channel di YouTube, para mentor-mentor dari dokter, terus survivor yang sudah sembuh dari asam lambung, GERD, gejala psikosomatis dan anxiety. Nah itu dari situ mulai saya tahu, oh saya mengalami seperti ini. Apalagi saya sudah berobat juga ke poli jantung, penyakit dalam. Dan poli jantung menyatakan baik. Di penyakit dalam juga dokternya bilang, kalau Bapak bisa mengolah stres, nggak perlu endoskopi, Bapak akan pulih kembali, sehat dan sembuh, sehat kembali seperti itu dari penyakit-penyakit dari poli penyakit dalam dari dokter seniornya itu. Nah dari situ saya tahu saya terkena asam lambung, GERD, gejala psikosomatis dan anxiety. Dari para mentor yang ada di YouTube, salah satu dokter juga survivor yang beberapa itu, nah saya ikuti dari situ. Saya tenang, biarpun ya pasti kalian paham lah yang apa kita rasakan, hanya orang-orang kayak seperti kita yang tahu rasanya. Kalau orang lain nggak tahu ya kan, disangkanya maaf kadang lebay lah. Ini kayaknya maaf ini kayaknya ini apa ya, ketempelan lah, ketempelan setan lah, ini macam-macam prediksinya ya kan, dari kita sehat atau turun drastis terus linglung lah, bingung, ketakutan seperti itu. Tapi saya yakinkan dari situ, dari istri, anak, ibu saya, adik saya, kalau saya itu terkena penyakit ini medis, tapi ya perlu bantuan, perlu support. Nah, seperti itu. Berjalannya waktu, memang nggak mudah, sekali lagi nggak mudah, apalagi pola pikir ya kan, pola pikir. Penyakit kita dari pikiran, selain medis, tapi dari pikiran, maksud saya selain lambung, dari pikiran. Penyakitnya salah satunya dari pikiran Anda, sembuhnya juga dari pikiran Anda nantinya. Seperti itu. Tapi tenang aja, berjalannya waktu sekali lagi, pelan tapi pasti, dengan ikhtiar, ya kan, dengan ikhtiar dan berdoa. Insya Allah pasti dengan seizinnya memberikan kita kesembuhan, sehat kembali, dan dapat beraktivitas normal seperti sedia kala. Oke, kalau kalian suka dengan video kali ini, tolong di-subscribe, di-share ya kan, biar channel saya lebih berkembang lagi dan buat saya semangat untuk membuat video-video selanjutnya. Salam sehat, tetap optimis, kita pasti sembuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.